Shalom saudara. Baik, saya undang seluruh saudara, kita bangkit berdiri semua. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena pada hari ini Bapa kami boleh bersama-sama beribadah kembali, menikmati hadirat Tuhan, terutama firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dari puji-pujian Tuhan kami akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa sampai dengan pada saat benih firman Tuhan disampaikan. Kami akan merasakan ibadah, rangkaian ibadah yang sungguh menggairahkan dan akan memulihkan, mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya saat ini Bapak untuk setiap kami yang mengalami permasalahan atau pergumulan berat, kami percaya Tuhan mereka akan memperoleh jawaban dan pemulihan daripada Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi pagi hari ini, amin. Mari kita mau ingat semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan mari kita mau naikkan ucapan syukur yang terbaik, amin saudara. Amin, come on. Tepuk tangan sama-sama ya. Mari katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan
Kebesarannya tiada tandingannya. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Amin saudara. Amin. Dia Allah yang ajaib. Mari kita mau tinggikan dia. Amin. Tepuk tangan yuk. Semua udah pada hafal ya. Saya mau dengar suaranya yang keras yuk. Tua kasih jagat Bayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Yang keras lagi yuk. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Sama-sama angkat tangan yuk. Katakan. Kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Kau Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi katakan yuk. Yang keras yuk. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Sama-sama angkat tangan lagi yuk. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan. Hey. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Kau Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Hey, hey, hey. Kau ajaib, kau Raja mulia. Katakan yang keras yuk. 1, 2, 3, say. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa Dan memerintah. selamanya. Yesus, kau Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia, katakan. Raja mulia. Oke. Amin, mari kita mau tundukkan kepala kita mau pejamkan mata kita. Mari kita mau renungkan kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua akan merasa terkagum. Dan kita akan mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, amin. Tapi mungkin ada dalam diri kita ada sebagian kecil yang mungkin bertanya-tanya kenapa sih Tuhan lakukan itu. Ada hal itu yang saya nggak ngerti Tuhan.
Kenapa Tuhan lakukan itu dan sampai sekarang kita belum dapat jawabannya. Karena itu mari pagi hari ini kita mau katakan sama Tuhan. Tuhan, saya mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapak. Saya mau belajar mengenai Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga saya semakin mengerti akan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Apa rencanamu dalam hidup kami. Sehingga sungguh hidup kami, hidup saya ini Tuhan, bisa jadi bisa jadi menyenangkan Engkau Tuhan. Bisa menjadi berkat buat lingkungan kami Bapa. Amin. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Mari katakan sama-sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Amin. Mari katakan. Bila ku buka mataku, amin, dan lihat wajah-Mu, kami terkagum Tuhan. Ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, kesempatan yang
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin tahu apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari Allah yang mau pimpin kami Tuhan. Supaya kami bisa belajar untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik terlebih dahulu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena pada hari ini Bapa kami dapat memuji, memuliakan Tuhan. Kami dapat menghadiri ibadah Tuhan pada hari ini walaupun kondisi berapa hari dan tadi pagi pun Tuhan hujan cukup deras, tetapi Tuhan boleh hantarkan kami tiba di tempat ini Tuhan. Itu semua adalah karena memang Tuhan punya rencana Tuhan untuk kami, sehingga kami dapat semakin bersekutu dengan Tuhan dan hidup kami dapat semakin diubahkan Bapa. Terlebih sungguh pada saat firman Tuhan disampaikan, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini juga Tuhan berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom saudara, saudara bersukacita pada hari ini. Ya. Bersukacita ya, karena Tuhan boleh memimpin saudara. Nggak kerasa kita udah memasuki bulan Juli. Kemarin rasanya baru Desember, Januari, ternyata sekarang udah memasuki bulan Juli ya. Memang waktu begitu cepat ya, begitu cepat. Baik, saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang akan diambil dari Matius 5 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Kita akan belajar eksposisi dari kitab Matius, perikop Matius 5 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu itu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, saat ini kita akan belajar, kita akan bersama-sama membahas dari sebuah perikop yang Tuhan ajarkan tentang sumpah. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, jangan sekali-kali kita bersumpah. Kita akan belajar tentang bersumpah. Menurut saudara, apa yang membuat banyak orang, termasuk kita, saya katakan termasuk kita, suka bersumpah? Apa yang membuat kita atau kebanyakan orang suka bersumpah? Ya, entah dalam bahasa sing sumpah atau dak bener urang mah. Ya, apapun itu. Kenapa banyak kita suka bersumpah? Kenapa? Ya, karena kita bersumpah itu sesungguhnya adalah untuk menyatakan bahwa kita benar di hadapan orang lain. Ya kan? Bukan di hadapan Tuhan, bukan.
Sumpah itu kita bersumpah adalah supaya kita ini benar di depan orang. Supaya orang tuh yakin bahwa kita tuh benar. Ya. Oleh karena itu judul firman Tuhan pada hari ini saya beri judul jujur, saudara. Jujur. Ya, saya beri judul jujur. Mengapa begitu? Karena kita hidup di tengah-tengah budaya yang tidak bisa mempercayai kata-kata begitu aja. Jadi kita bersumpah bukan karena sekali lagi kita pasti berkata benar, tapi karena kita takut tidak dipercaya jika hanya bicara aja. Waktu saudara menyampaikan sesuatu, kalau enggak pakai sumpah asalnya enggak afdol. Kenapa begitu? Karena dunia kita adalah dunia yang penuh dengan manipulasi seperti itu. Yang tidak bisa mempercayai kata-kata begitu saja. Dan memang faktanya saudara, di dunia yang penuh dengan ketidakjujuran, orang merasa perlu menambahkan sumpah untuk membuat ucapannya dipercaya. Jadi sumpah pada akhirnya menjadi semacam alat bantu karena kejujuran itu sendiri tidak cukup meyakinkan. Betul nggak saudara, kita mengalami itu? Kalau saudara berkata kepada teman-teman, saudara berkata kepada relasi, entah di kantor atau entah dimanapun juga, ya seringkali kita menambahkan kata-kata sumpah ini. Supaya apa? Supaya kita tuh tampak meyakinkan saudara. Kenapa? Karena dunia kita ini adalah dunia yang memang tidak jujur. Dunia yang tidak jujur. Dunia yang memang melegalkan kebohongan saudara untuk sebuah tanda kutip kejujuran yang sebenarnya bukan jujur. Ada banyak contoh kalau kita lihat di dalam firman Tuhan tentang sumpah atau tentang ketidakjujuran ini. Kalau saudara ingat ada sebuah kisah Ananias dan Safira. Ingat? Ya, berbohong saudara. Berbohong. Betul untuk alasan yang rohani tentang jumlah persembahan. Mereka berbohong bahwa seolah-olah mereka menyerahkan semua padahal enggak. Lalu kemudian Petrus katakan apa? Engkau bukan berdusta kepada manusia tetapi kepada Allah. Lalu kemudian minggu lalu kita bahas tentang Yakub dan Esau. Yakub berbohong kepada Ishak ayahnya dengan menyamar sebagai Esau agar menerima berkat sulung. Berbohong. Ada konsekuensinya enggak saudara kalau kita berbohong? Ada. Yakub dan Esau ada konsekuensi? Ada. Musuhan kan akhirnya kan bertahun-tahun. Ya, terlibat konflik akhirnya. Lalu kemudian pemuka agama Yahudi dalam pengadilan Yesus, kalau saudara bisa baca di dalam Matius 25, Matius 26, mereka mencari apa? Saksi dusta. Ya, untuk menuduh Yesus. Mereka cari saksi dusta. Pada waktu itu di pengadilan pun itu dibutuhkan yang namanya sumpah. Nah, ada saksi dusta, mereka cari saksi dusta, kenapa? Karena mereka lebih memilih kebohongan daripada menghadapi kebenaran tentang siapa Yesus itu. Kalau dalam dunia kita saat ini, janji politikus, kalau kemarin kita menghadapi pemilihan kepala daerah, wah janji saya mah orangnya bersih, saya mah tidak akan korupsi misalkan, seperti itu. Tetapi pada waktu terpilih ternyata sistemnya aja udah korup. Ya. Sistemnya aja udah korup. Kita mau jalan jujur aja udah susahnya setengah mati. Mesti berulang-ulang kali mengulang segala macam. Tergoda banget kan untuk kita mengambil jalan pintas sebenarnya. Mau jujur tuh susah. Jadi mau gak mau janji politikus pun harus dilanggar. Ya. Janji politikus pun tuh seperti itu. Lalu di dalam sejarah dunia yang kita lihat apa, saudara? Nazi dan propaganda yang disebarkan berupa apa? Kebohongan massal tentang orang Yahudi. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Terjadi Holocaust. Pemusnahan besar-besaran, pembunuhan besar-besaran terhadap orang Yahudi sampai jutaan orang meninggal. Jutaan orang mati. Apa yang mereka lakukan? Propaganda kebohongan. Sehingga ada salah satu jenderalnya bilang seperti ini, jika kita mengulang kebohongan cukup sering diulang-ulang terus kebohongan itu, maka orang pasti akan mempercayainya. Berapa waktu yang lalu, udah bertahun-tahun yang lalu, Presiden Soekarno dia melontarkan istilah, saya pernah bahas juga di sini, jas merah. Saudara tahu jas merah apa kepanjangannya? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mengapa begitu? Supaya kita tahu sejarah kita tuh seperti apa. Begitu apa itu sekarang sosmed udah mulai
merajalela. Kalau dulu-dulu kita dengar berita kan cuma satu, TVRI. Itu zamannya saya pernah mengalami waktu masa kecil, saudara pasti belum mengalami ya yang usianya lebih muda dari saya. Saudara mungkin pernah mengalami zamannya TV swasta RCTI oke gitu kan yang angkat jempol itu. Pernah mengalami enggak? Kalau belum mengalami mungkin yang sekarang ada Indosiar, ada Net apa? Net TV, Net 7 ya, apa itu? TV 7 lah gitu yang seperti itu. Saya jarang nonton televisi sekarang. Ya, kalau yang zaman-zaman sekarang kan udah banyak sekali. Sekarang kan marak sekali di sosmed itu tentang apa? Tentang ada seorang tokoh yang ternyata berbohong tentang peristiwa di kasus 98. Betul kan? Saudara melihat ya. Ternyata ada kebenaran yang ditutupi. Yang dulu-dulu zamannya saya tahun 98 waktu itu saya masih mahasiswa itu tidak terungkap, nggak tahu. G30 SPKI, tapi begitu apa itu namanya gadget, informasi kita bisa dapatkan, semua orang berbicara, saksi semua berbicara, ternyata ada penyelewengan. Jadi dunia tempat kita berada, toh ternyata tidak baik-baik saja, penuh dengan kebohongan, saudara. Penuh dengan kebohongan. Nah, Yesus tahu betul akan situasi ini. Makanya dalam Matius 5 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37, ia tidak sekedar membahas soal sumpah, tapi menggugat cara manusia menyamarkan ketidakjujuran dengan kata-kata religius. Ia memanggil kita bukan untuk pandai bersumpah, tapi untuk hidup dengan integritas yang sejati yang mencerminkan adalah Yesus adalah kebenaran. Amin saudara. Kalau Yesus, itu hatinya di sini ya. Kalau Tuhan sudah menjadi berkuasa dalam hati kita, gak perlu saudara mesti bersumpah. Nah itu makanya kenapa Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-37, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Amin saudara. Lalu kenapa di pengadilan kok kita masih diminta untuk bersumpah? Ya kan? Atau kalau misalnya saudara ada yang namanya sumpah jabatan. Kenapa kok kita harus bersumpah? Kenapa? Karena sumpah dalam konteks ini sifatnya adalah legal formal, saudara. Sebagai alat penguat kepercayaan publik. Jadi kalau kita melanggar sumpahnya, maka konsekuensinya adalah hukum. Betul ya? Konsekuensinya hukum. Dokter harus disumpah. Seorang yang di pengadilan mesti disumpah. Kalau ternyata apa yang kita sumpahkan di atas Alkitab itu salah, konsekuensinya adalah hukum. Kita bisa dipanggil bukan menjadi saksi. Betul ya, dipanggil tidak menjadi saksi ya, bisa jadi tersangka mungkin. Atau yang membantu tersangka gitu, seperti itu. Karena itu adalah alat untuk penguat kepercayaan publik, saudara. Ya. Jadi saudara begini, kalau kita bisa hidup dengan integritas yang tadi saya katakan, yang mencerminkan Yesus dalam hidup kita, maka kita nggak perlu bersumpah untuk meyakinkan orang bahwa kita benar. Kita nggak perlu bersumpah. Ya. Matius 5 ayat 37 katakan apa? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Mari kita renungkan saudara. Firman Tuhan pada hari ini memang perenungan untuk kita semua, termasuk saya. Ya. Nah pertanyaan selanjutnya saudara yang saya pikirkan. Kenapa orang sulit bilang ya atau tidak? Betul nggak? Saudara menemui ada orang-orang yang suka sulit untuk mengatakan ya atau tidak. Pernah nggak ketemu sama orang untuk mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2 aja, nggak berani bilang bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2? Nanti ya dipikirin dulu. Asalnya lupa, asalnya 2 tapi dah bukan, tapi nanti coba saya lihat dulu. Saya coba lihat ke rumah dulu. Betul nggak? Ada yang begitu ditanya, kenapa? Dia nggak berani jawab, berkelit. Kenapa orang sulit mengatakan ya atau tidak, saudara? Kenapa seperti itu? Karena saudara, memang di dalam lingkungannya kita, itu dipengaruhi oleh berbagai banyak faktor dalam kehidupan kita, yang akhirnya mengakibatkan kita nggak bisa katakan ya atau tidak, saudara. Termasuk saya.
termasuk saudara dan saya. Ada banyak faktor. Nah, salah satu faktornya, ada 5 faktor yang saya coba untuk gambarkan di sini. Ya, saya tidak akan bahas ini semua. Ya, kalau saudara di sini lihat, takut menyakiti orang lain atau people pleasing. Jadi kita maunya tuh menyenangkan hati orang. Lalu kemudian takut konflik. Takut konsekuensinya. Kalau kita ngomong tentang seseorang, takutnya apa? Terjadi konflik. Konsekuensinya adalah konflik. Mendingan saya tidak terlibat. Lalu kemudian kita nggak tahu prioritas hidup. Jadi akhirnya gampang goyang. Orang ngomong A, kita ngikut A. Orang ngomong B, kita ngikut B. Akhirnya tidak bisa mengambil posisi yang jelas. Ya. Jadi bingung membedakan mana yang penting. Takut kehilangan kesempatan, lalu kemudian apa? Ya dia akhirnya terbawa arus komunitas orang-orang seperti itu. Lalu kemudian ada pengalaman luka atau trauma masa lalu. Trauma di mana penolakan itu dianggap dosa. Jadi kalau kita bilang enggak, sementara yang lain bilang iya, kita dianggapnya dosa. Dosa lu, enggak sama-sama gua. Ya. Lalu di mana kejujuran dibalas dengan hukuman atau hinaan kalau kita jujur. Kenapa sih mesti buka-bukaan? Ya. Nah, dianggapnya apa? Hukuman, gitu, dibalas dengan hukuman. Lalu kemudian suara kita dianggap tidak penting. Nah, ini biasanya ada pengalaman-pengalaman yang sepertinya akhirnya membuat kita nggak berani untuk bilang ya atau tidak. Lalu kemudian ada rasa bersalah rohani yang salah. Tuhan kan mau untuk kita hidup damai. Tidak ada konflik. Ya lebih baik saya tarik mundur. Sebelum orang itu tanya datang sama saya, mendingan saya tarik mundur. Pernah alami nggak, saudara? Kalau yang people pleasing, takut menyakitkan orang lain, itu kan ada bahasa Sundanya ya. Saudara tahu nggak bahasanya apa? Paisengki. Tahu nggak? Paisengki ya. Nggak enak kalau kita mesti ngomong. Ya. Kalau pengalaman luka atau trauma masa lalu, di mana penolakan dianggap dosa, kejujuran dibalas dengan hukuman atau hinaan, ini biasanya terjadinya di sekolah, saudara, praktek bullying. Saya beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan di dalam ibadah POM, kebaktian POM dan juga pada saat pertemuan orang tua ya beberapa waktu yang lalu. Itu praktek bullying itu biasanya di SD 4, 5, 6 atau SMP, saudara, 1, 2, 3. Nah pada waktu anak udah di SMA itu biasanya udah terbentuk tuh karakter dengan mentalnya. Kan biasanya pada waktu ada seorang temannya itu melakukan perbuatan, misalkan dia bawa barang yang nggak ada kaitannya dengan sekolah. Awas ya, tong beja-beja, jangan bilang ke guru. Atau misalnya lihat temennya misalnya melakukan apa, pergi kemana gitu ya, mabal, awas ya, jangan bilang-bilang. Jadi akhirnya mau jujur tuh nggak berani. Akhirnya, begitu ketahuan jujur siapa yang ngelaporin, dimusuhin. Ya, dimusuhin berlama-lama terus akhirnya satu kelas musuhin dia. Hati-hatilah kalau ada orang ini. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kita melakukan sesuatu pasti dia mah akan lapor ke guru. Nah hal-hal yang seperti itu nggak sadar akhirnya terbawa. Nggak berani bilang ya atau tidak. Gua jujur malahan jadi masalah. Gua jujur nggak dilindungi malahan gua semakin disudutkan begitu. Ya. Jadi ada banyak hal saudara yang akhirnya membuat apa? Membuat kita hidup tuh terasa palsu. Kenapa? Karena terlalu banyak beban. Tidak mengalami relasi yang sehat. Kita akhirnya berhubungan dengan orang tuh jadinya akhirnya nggak bisa berhubungan dengan jujur. Dengan apa adanya. Saudara. Merasa jauh dari Tuhan karena tahu hati sendiri nggak jujur. Jauh dari Tuhan. Karena kita tahu ini hati ngomong sebenarnya tuh nggak begitu. Tapi kita melakukan hal yang berbeda dengan apa yang Tuhan katakan dalam hati. Jadi sekali lagi saudara, Yesus memanggil kita untuk kembali kepada kejujuran. Kembali kepada kejujuran. Kenapa begitu? Karena sering kita sulit jujur bukan hanya kepada sesama, melainkan juga kepada Tuhan. Seringkali kita sulit jujur tuh bukan hanya kepada sesama, melainkan juga kepada Tuhan. Seringkali kita datang sama Tuhan tuh bukan untuk cari kebenaran, tetapi hanya untuk membawa pembenaran di hadapan Tuhan.
Tuhan bukan aku yang salah kok. Atau Tuhan hukum dia, pulihkan aku, tapi hukum dia. Jadi waktu kita datang sama Tuhan, kita datang itu dengan apa? Dengan membawa pembelaan, pembenaran. Kita bawa semua misalnya bukti-bukti kita di hadapan Tuhan. Nih, tapi kita tidak berusaha cari kebenaran. Kenapa kita nggak berusaha mencari pribadinya? Karena pribadinya itu, karena Yesus itu tidak pernah membenarkan siapa yang salah atau siapa yang benar, intinya bukan itu. Tapi yang Tuhan mau pada waktu kita datang sama Tuhan, pemulihan yang total, pemulihan yang sempurna itu akan kita dapetin. Kalau apa? Kalau kita mau datang dengan jujur dan apa adanya di depan Tuhan. Mazmur 51 ayat 8 mengatakan begini, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Firman Tuhan katakan engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Saudara mau nggak mengalami pemulihan total dan sempurna dalam kehidupan kita? Amin. Saudara mau dipulihkan? Kalau saudara mau dipulihkan, maka yang harus kita lakukan adalah mengungkapkan semua hal yang paling kotor di hadapan Tuhan. Mari direnungkan lagi. Kalau saudara mau mengalami pemulihan total dan sempurna, maka kita harus mengungkapkan semua hal yang paling kotor di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia, waktu kita mengungkapkan hal yang paling kotor mungkin yang kita sembunyiin, orang bisa benci kita kan. Orang bisa gele sama kita. Ya, jadi akhirnya kita tutupin. Tapi karena kita seringnya berhubungan dengan relasi dengan sesama, kita tutupin terus, kita pikir oh, Tuhan juga benci kita kalau misalnya kita berani ngomong sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan iya, tapi kita datang seperti orang Farisi, saudara. Kita datang sama Tuhan tuh dengan ini, Tuhan tangan aku enggak berdosa, terima kasih untuk berkatnya Tuhan, terima kasih untuk ini. Tapi enggak pernah kita urusan pribadi dengan hati kita. Enggak pernah Tuhan urusan pribadi dengan kita langsung. Pernah enggak kita ngomong di hadapan Tuhan, pada waktu kita datang sama Tuhan, kita bilang gini, Tuhan ini aku nih Tuhan, aku yang masih suka mikir negatif. Tuhan ini aku nih Tuhan, aku yang masih punya luka masa lalu, engkau tahu nih masa lalu aku. Semua orang punya masa lalu, saya punya masa lalu. Saudara pernah terluka, saya pernah terluka. Tuhan ini aku nih Tuhan, aku masih sakit. Pernah enggak begitu saudara? Pernah nggak ada antara saudara yang mungkin saat ini dalam hati saja, karena saya percaya saudara nggak akan angkat tangan, yang masih terikat dengan pornografi? Lalu saudara datang di hadapan Tuhan dengan bilang apa? Saya terikat pornografi, kenapa? Karena pasangan saya nggak bisa memuaskan saya. Karena pasangan saya nggak bisa ngertiin saya. Jadi saudara datang di hadapan Tuhan bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembelaan diri, pembenaran dengan apa yang kita lakukan. Saya lakukan ini karena itu kok. Terus celakanya saya, saudara dan saya, kita minta supaya Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Padahal Tuhan nggak mencari pembelaan kita, saudara. Yang Dia cari adalah apa? Kerendahan dan keterbukaan kita. Amin. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Yesus memanggil kita untuk menjadi orang yang bisa dipercaya bukan karena banyak kata-kata. Tetapi karena hidup kita menyatu antara yang diucapkan dengan yang kita yakini. Dunia ini butuh orang yang gak perlu bersumpah pun sudah bisa dipercaya. Dan itu harus dimulai dari kejujuran di hadapan Tuhan. Hari ini saudara, sebelum kita dapat berkata ya atau tidak pada orang lain, mari kita datang ke hadapan Tuhan dan berkata, inilah aku Tuhan. Tanpa topeng, tanpa kita harus bersumpah, tanpa pembenaran diri, tapi jadilah pribadi yang apa adanya, jujur di hadapan Tuhan. Amin saudara? Amin. Saya rindu untuk kita menaikkan pujian yang terakhir refnya aja. Refnya ini tadi mengatakan bahwa aku ingin semakin mengenal Tuhan lebih lagi.
Saudara, untuk kita mengenal seseorang lebih lagi, maka yang harus kita lakukan apa? Ya kita mesti membuka diri kita di depan orang itu, betul nggak? Kalau saudara pengen mengenal seseorang lebih lagi di antara saudara, maka saya harus menyediakan diri untuk saya membuang waktu saya, untuk saya membuang tenaga saya, untuk saya bisa nyamperin saudara, yuk kita ngopi bareng-bareng, yuk kita pergi main bareng-bareng. Dengan tujuan apa? Supaya ada keterbukaan, betul nggak? Satu dengan yang lain. Ya. Nah pada waktu saudara udah mulai dekat, lalu kemudian setelah itu apa? Saudara mulai mengungkapkan apa yang ada apa yang ada di dalam isi hati. Mungkin saudara mengungkapkan kekesalan saudara mengungkapkan emosi saudara mengungkapkan penilaian saudara. Ya mungkin orang lain kalau dengar, wih, Dania lu kok bisa kayak gini? Tapi kenapa saudara ungkapan itu? Karena saudara percaya sama orang itu. Pada waktu orang itu bisa menerima, maka yang akan terjadi apa? Oh, hubungan akan semakin mendalam. Betul? Pasangan kita akan semakin mendalam pada waktu terjadi konflik. Waktu terjadi konflik, kita buka diri, kita komunikasi, kita belajar untuk membuka diri. Ini sebenarnya yang gue mau seperti ini. Oh yang gue mau seperti ini. Lalu kemudian apa yang akan terjadi? Hubungan akan menjadi semakin dalam. Kita akan semakin mengasihi. Kenapa mengasihi? Karena kita semakin mengenal pribadinya. Amin saudara. Saudara mau mengenal Tuhan lebih lagi? Mari jujur di depan Tuhan. Sebelum kita jujur sama orang lain, jujur apa adanya di depan Tuhan. Apa yang kita simpan dalam hati. Mari kita jujur di depan Tuhan. Amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh, renungkan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakjujuran, di tengah-tengah permasalahan yang mungkin sedang kita hadapi, di tengah-tengah himpitan, beban, atau pengalaman masa lalu yang menghimpit kita sehingga kita nggak bisa jujur. Itu yang membuat kita akhirnya nggak bisa, terutama nggak bisa datang sama Tuhan dengan apa adanya. Mari saudara, saat ini saya ingin supaya masing-masing kita bisa datang sama Tuhan dan ungkapkan apa adanya diri kita di hadapan Tuhan. Saudara mau jujur, saudara mau apa adanya. Kalau saudara masih merasa tersakiti, saudara katakan, jangan tutupi saudara. Jangan tutupi. Kalau saudara gak bisa mengampuni, saudara katakan di hadapan Tuhan, aku gak bisa mengampuni Tuhan. Karena perbuatan dia begini. Saudara ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Saudara harus buka. Karena pemulihan total yang sempurna gak akan pernah bisa Tuhan lakukan kalau kita bawa dengan pembenaran. Kalau kita bikin tembok di depan Tuhan sendiri pun, kita bikin tembok pembenaran, pembelaan diri saudara. Tapi marilah kita cari kebenaran itu. Kita izinkan Tuhan untuk mengoreksi hati kita, menyelidiki kita sampai kedalaman hati kita saudara. Izinkan dia untuk bekerja. Pada saat itu saya percaya Tuhan akan terlibat di dalam hati kita dan dia akan mengubahkan apa yang kita gak bisa ubah saudara. Haleluya Lord. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari saya undang saudara bangkit berdiri semua, naikkan pujian dengan sungguh. Ku
ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak kiranya firman Tuhan ini dapat tertanam dalam kehidupan kami masing-masing semua. Dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang akan diubahkan, dibentuk. Karena Tuhan sendiri yang boleh menyentuh hati kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Kalian mau rebutan kayak mereka? Enggak kan? Nah, dalam rangka ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, kalian udah bisa dapetin baju keren ini. Jangan lupa order ya. Shalom saudara, di dunia yang menilai segala sesuatu dari apa yang tampak seperti kekayaan, kekuasaan, kepandaian, dan pencapaian, bagaimana mungkin kita masih tetap percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Apa artinya hidup dalam iman di tengah tekanan hidup, kehilangan, dan keputusan sulit? Bulan ini, Ibu Pendeta Christina Runkat akan membagikan pengalaman hidupnya tentang iman yang teruji di tengah kehidupan. Bagaimana ia belajar percaya kepada Tuhan dalam situasi-situasi yang tidak pasti, dan bagaimana iman menjadi pelita baginya di tengah masa-masa sulit. Pastor Corner akan diadakan pada hari Kamis 10 Juli 2025 pukul 7 sampai 8.30 malam melalui Zoom meeting Gereja Rehoboth. Shalom Gereja Rehoboth, dalam rangka perayaan hari ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, berikut ada beberapa poin penting yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah lahan parkir. Bagi jemaat yang membawa motor, lapangan basket akan ditutup untuk keperluan basar. Maka dari itu kami menyediakan alternatif lahan parkir yang bisa dipakai. Yang pertama di basement di seberang gereja. Lahan parkir ex-restoran Texas. Yang kedua adalah tiket. Di hari H nanti akan diadakan bazar untuk kita nikmati bersama setelah ibadah. Setiap jemaat akan diberikan kupon berupa postcard yang dapat ditukarkan dengan makanan berat, snack, dan juga minuman. Jangan lupa ikut ya! Ya, puji Tuhan, saudara, kita akan segera menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Sebelumnya, ada beberapa pengumuman yang penting perlu kita ketahui. Yaitu pada hari ini sudah dimulai katekesasi. Ya, katekesasi dimulai tadi jam 9:30 ya. Sudah dimulai dan bagi saudara yang mau dibaptis, saudara bisa mengikuti katekesasi sehingga pada saat perjamuan kudus sedunia yaitu Oktober,
kita bisa minum atau menerima sakramen perjamuan kudus bersama-sama. Kedua, minggu depan akan diadakan pelantikan pengurus baru. Karena pengurus baru di pengurus kepengurusan komisi-komisi di gereja Rehoboth di kita itu ada 10 lebih gitu ya. Jadi mesti dibagi-bagi. Kalau tidak mimbar ini depan ini akan penuh. Jadi untuk minggu depan akan diadakan pelantikan sebagian dari komisi yaitu di KU1. KU1 terus di KU2 ada pelantikan pengurus baru, pengurus KU2 dan pengurus Sion 2. Itu di KU2 minggu depan. Pasti ada sisa lagi. Nah, yang belum dilantik itu diadakan pelantikan pada tanggal 20. Minggu depan tanggal 13. Tanggal 20. Tanggal 22-nya sehingga tanggal 25 itu akan diadakan sidang raya ke-7 Sinode Gereja Rehoboth. Tanggal 22 dan 23 akan diadakan di Gereja Rehoboth Jemaat Bandung di sini. Tanggal 24-25 akan diadakan di Lembang Asri ya di sana. Dan penutupan sekalian. Itu 25. Nah, acara puncaknya untuk Gereja Rehoboth untuk kita itu tanggal 27. Tanggal 27 adalah ulang tahun ke-78 Gereja Rehoboth. Nah, jadi saudara, mari kita berdoa bersama-sama supaya semua acara berjalan dengan lancar. Untuk tanggal 27 itu sudah disiapkan banyak acara. Termasuk salah satu yang tadi saudara ya, yang kaos tadi itu ya. Kalau saudara mikir waktu itu kita mau pakai baju apa ya. Nah saudara kita bisa pakai sama-sama itu kaos ya. Gitu. Jadi memang selain itu terus ada acara yang banyak sekali pada saat itu. Dan kita doakan ya supaya seluruh acara dari tanggal minggu depannya lagi dan sidang raya sampai ulang tahun gereja semua boleh lancar dengan pertolongan Tuhan. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal yang selesai dengan pertolongan Tuhan. Makasih Bapa, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kami semua pada kebaktian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ajar pada kami bukan hanya kami mengerti, tapi kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk semua kegiatan yang mulai di minggu depan juga, yaitu pelantikan pengurus dan sidang raya ke-7 Sinode Gereja Rehoboth dan terakhir ulang tahun gereja ke-78 pada tanggal 27 hari Minggu akhir bulan ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur Tuhan karena Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami ucap syukur kalau pada hari ini kami boleh beribadah pada Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan, dengan apa yang ada. Seperti apa kami ada pada pagi hari ini. Itu karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami semua. Kami akan masuk dalam minggu yang baru bersama Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau menyertai hidup kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan. Mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Tetap ajari kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada minggu yang akan datang. Akan mengadakan perjalanan liburan. Engkau tolong Tuhan. Dimanapun kami berada. Tuhan tolong. Pada saat kami berjalan pergi dan pulang. Engkau lindungi kami sehingga kami boleh datang
tiba dengan selamat dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Kalian mau rebutan kayak mereka? Enggak kan? Nah, dalam rangka ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, kalian udah bisa dapetin baju keren ini. Jangan lupa order ya. Shalom saudara, di dunia yang menilai segala sesuatu dari apa yang tampak seperti kekayaan, kekuasaan, kepandaian, dan pencapaian, bagaimana mungkin kita masih tetap percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Apa artinya hidup dalam iman di tengah tekanan hidup, kehilangan, dan keputusan sulit? Bulan ini, Ibu Pendeta Christina Runkat akan membagikan pengalaman hidupnya tentang iman yang teruji di tengah kehidupan. Bagaimana ia belajar percaya kepada Tuhan dalam situasi-situasi yang tidak pasti, dan bagaimana iman menjadi pelita baginya di tengah masa-masa sulit. Pastor Corner akan diadakan pada hari Kamis 10 Juli 2025 pukul 7 sampai 8.30 malam melalui Zoom meeting Gereja Rehoboth. Shalom Gereja Rehoboth, dalam rangka perayaan hari ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, berikut ada beberapa poin penting yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah lahan parkir. Bagi jemaat yang membawa motor, lapangan basket akan ditutup untuk keperluan basar. Maka dari itu, kami menyediakan alternatif lahan parkir yang bisa dipakai. Yang pertama di basement di seberang gereja. Lahan parkir ex restoran Texas. Yang kedua adalah tiket. Di hari H nanti akan diadakan bazar untuk kita nikmati bersama setelah ibadah. Setiap jemaat akan diberikan kupon berupa postcard yang dapat ditukarkan dengan makanan berat, snack, dan juga minuman. Jangan lupa ikut ya!